Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Kenapa sih kamu nggak cari babysitter aja? Kayaknya kamu butuh deh. Biar kalau kamu di kantor, kamu bisa tenang. Aku sih udah nyari, Mos. Tapi sampai sekarang belum ada yang cocok. Atau mungkin yang kamu butuh bukan babysitter, Al, tapi mama baru buat Vinza. Iya nggak, Vin? Kalau aja kalian berdua tahu masa kecil aku, pasti kalian gak berani ngebahas ini di depan aku. Aku izinin. Tapi ingat ya, tolong kamu jaga kepercayaan aku. Jangan kamu salah gunakan. Dia tuh sebenarnya niat ngasih izin gak sih? Ngizinin tapi pesen sponsornya banyak banget. Tadi waktu di meeting, Farah sempat menyinggung soal image-nya retro di mata orang lain, Pi. Dan sekarang dengan adanya berita ini, apa menurut Papi ini akan membuat bangga retro dan keluarga kita, Pi? Tapi itu di luar rame, Mbak. Banyak wartawan yang nungguin Mbak Fitri. Apa? Iya, Mbak. Fit, tenang Fit. Aku tahu kamu shock denger ini. Tapi ini untuk kebaikan kita, Fit. Aku mohon jangan hukum aku kayak gini, aku gak kuat. Fit, tenang sayang. Farah, kamu tahu sendiri aku gak mungkin tinggal jauh-jauh sama kamu. Tapi sekarang kamu ngusir aku ke Wonogiri. Dengar aku, Fit, dengar aku. Berita tentang Miska itu sangat memunjukkan keluarga kita, Fitri. Nanti kalau masalahnya udah selesai, aku akan jemput kamu. Tolong ya, Fit. Hanya untuk beberapa hari. Pulanglah ke Wonogiri, Fit. Jadi, Dok, sampai sekarang Miskanya belum ketemu. Belum, Pak. Justru sekarang masalahnya makin rumit. Pihak rumah sakit menuntut keluarga Pak Utama. Karena Fitri menuduh pihak rumah sakit ledor. Sampai ada pasien yang kabur seperti itu. Selama aku nggak ada, kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Kamu jangan marah-marah ya. Maafin aku. Aku udah bikin semuanya kerepotan kayak gini. Aku pergi ya. Fit, asal kamu tahu ya, apa yang kita lakuin sekarang itu karena kita sayang sama kamu. Dan aku akan tetap bersama kamu selamanya, Fit. Ya. Fit, kamu tenangkan diri dulu di sana ya. Kamu hati-hati ya, Fit ya. Salam buat bule ya. Aku pamit ya, Rel.
Hati-hati ya, Fit. Assalamualaikum. Rel, tugas kita sekarang ke rumah sakit. Ya. Oke. Pasien masih hidup, tapi kondisinya sangat kritis. Kok jadwal keberangkatannya ditunda sih? Udahlah, Fit. Mau gimana lagi? Tungguin aja ya. Fit, kamu hati-hati aja. Aku khawatir sama kamu. Aku takut kebaikan hati dan kemurahan hati kamu justru jadi senjata makan tuan buat diri kamu sendiri. Dan mengganggu hubungan kamu sama suami kamu, Fit. Aku yakin aku bisa kok dan tahu caranya gimana aku bisa mengambil cintaku kembali. Kami paham, Dok. Berita yang di koran itu pasti membuat rumah sakit merasa dirugikan. Tapi tolong dokter juga pahami keadaan kami, Dok. Tolong dicabut, Dok, tuntutan atas keluarga kami. Dok, berita ini dimanfaatkan dan dibesar-besarkan oleh wartawan. Saya mengerti, tapi cobalah Bapak juga bisa memahami bahwa nama baik rumah sakit kami sangat tercemar. Dok, tolong dok, beri kami waktu untuk nyari Miska, Dok. Satu-satunya solusi adalah dengan menemukan Miska kembali. Dan biarkan Miska bicara di depan pers untuk mengatakan bahwa keinginannya kabur adalah atas kemauannya sendiri dan dengan motifnya sendiri. Bila saudari Miska bisa melakukan hal ini, kami siap untuk menarik kembali. Baik, Dok. Kami setuju dengan solusi yang dokter berikan. Ya Tuhan, aku tahu ini salah. Tapi kenapa ya? Aku susah menghilangkan perasaan ini. Maafin aku, Mai. Atas nama cinta. Halo, bisa dengan Mbak Fitri? Ini dari Yuga sama Nadine. Oh, Mbak Fitrinya nggak ada ya? Yaudah deh, makasih ya. Assalamualaikum. Terus gimana dong, Kak? Nadine kangen banget sama Mama. Udah lama banget Tante Fitri nggak ngajak Nadine ke rumah sakit lagi. Kamu yang sabar, Nadine. Mungkin Mbak Fitri lagi sibuk. Kak Yoga mau nggak nganterin Nadine ke rumah sakit naik ojek? Yaudah deh. Kok sepi banget ya, Mas? Pak Utama sama Farel lagi ngurus ke rumah sakit. Kalau Aldo lagi nganterin Fitri ke Gambir. Foto yang buat billboard kemarin sudah jadi atau belum? Belum jadi, Mas. Belum jadi. Kamu gimana sih? Kok lama banget kerjanya? Saya sudah minta itu dari kemarin. Iya, tapi Farel sendiri yang bilang kalau fotonya dipending dulu sampai ada konfirmasi lagi dari pihak klien, Mas. Kamu tuh dengerin saya atau Farel? Hah? Kalau kamu sudah dengar dari saya, kamu nggak perlu lagi dengar dari Farel. Iya, Mas. Saya akan selesaikan. Vino, tunggu. Aku tahu dia menantunya Pak Utama. Tapi kok laganya lebih sengak daripada Farel? Sabar ya. Ini maklumin aja. Sebenarnya pada dasarnya dia tuh orangnya baik kok. Sorry, Mus.
aku nggak ada respect sama dia. Setahu aku dulu tuh dia orangnya sabar dan nggak semena-mena kayak gitu. Tapi kayaknya dia berubah ya. Nah udahlah, ngapain sih ngomongin dia? Mendingan kita ngopi aja yuk. Aku boleh nanya sesuatu sama kamu. Soal apa, sayang? Tapi kamu janji ya jangan marah. Ya aku nggak akan marah sama kamu lah ya. Emang kamu ngomong apa? Tapi aku nggak yakin apa pertanyaan aku ini nyinggung perasaan kamu atau enggak. Soal keluarga ya? Kamu kok bisa tahu sih, Vin? Mos, aku nggak suka kalau pertanyaan kamu udah mengarah ke sana. Jadi sampai kapanpun aku nggak akan pernah tahu kenapa foto masa kecil kamu nggak ada wajah ibu kamu sama sekali. Ya ampun, Vino. Maafin aku ya. Aku bener-bener minta maaf. Aku janji deh, aku nggak bakalan lagi nanya pertanyaan ini. Kalau pertanyaan ini cuma bikin kamu jadi sakit. Ya udah deh, lupain aja. Mos, suatu saat pasti aku akan cerita sama kamu. Aku sayang kamu, Mos. Aku mau hubungan kita serius. Dan aku akan terbuka tentang masalah keluarga aku semuanya. Tapi bukan sekarang waktunya. Tenang aja, Vin. Aku nggak bakalan maksa kamu sampai kamu bener-bener siap buat ceritain semuanya sama aku. Makasih ya, sayang, atas pengertiannya. Maaf tante, di sini ada yang namanya Bu Miska nggak? Kalian ini siapanya Bu Miska ya? Aku anaknya tante, nama aku Nadine. Maaf ya, Dik. Ibu Miskanya sudah keluar dari rumah sakit ini. Mamaku udah sehat ya tante. Terus sekarang mamaku ada di mana? Katanya kamu anaknya. Terus keluarga yang lain mana? Biar tante yang jelasin ke mereka. Tante, kita tuh kesini cuma berdua. Jadi tante jelasin ke kita berdua aja. Lebih baik sekarang kalian pulang dulu. Nanti tante telepon ke rumah dan tante kabarin tentang Bu Miska. Ya sayang ya. Kak, kalau mamaku hilang lagi gimana? Shh, udah Din, kita doain aja biar mama kamu cepet sembuh. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Yuk. Kami menemukan seorang pasien yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan rumah sakit Anda. Orang itu mencoba untuk bunuh diri. Tapi sekarang dia selamat dan sedang dirawat di rumah sakit umum di pinggiran Jakarta. Oke. Terima kasih Pak atas informasinya. Nanti kalau ada perkembangan baru, saya tolong dikabari. Baik, selamat siang. Ternyata meetingnya cepat banget ya selesainya. Iya. Mil, kita jadi pulang ke Jakarta kan nanti sore? Ya kangen ya sama suami kamu. Memangnya kamu nggak kangen sama Rain? Ya kangen sih, Mai. Cuman kan, masa kamu nggak pengen keliling kota dulu, beli oleh-oleh kek? Ya udah, kalau kamu nggak pengen, aku sih pengen beli oleh-oleh buat Rain. Kalau kamu nggak keberatan, mau nggak temenin aku beli oleh-oleh di sekitar hotel aja kok? Boleh. Ya Tuhan, aku tahu ini salah. Tapi kenapa ya? Aku susah menghilangkan perasaan ini. Maafin aku, Mai. Saran kami, Miska sebaiknya dicek kejiwaannya. Mulai hari ini saya akan membawa Miska pulang ke rumah. Atas nama cinta.
lewat sana, Pak. Banyak wartawan. Wartawan? Ah, masa sih? Mana? Loh, kok dia sih? Mas, maaf, Mbak Fitrinya ada? Nyariin Fitri? Kok nggak nyariin gue? Lagian sih, Papa pede banget. Nah, gimana, nak? Naluri seleb. Mas, Mbak Fitrinya suruh keluar dong. Cuman sebentar aja kok, klarifikasi aja, Mas. Ah, percuma aja nyari Fitri di sini nggak ada. Lo mau berakabri rumah gue juga kagak bakal ketemu. Nih, tanya aja anak gue kalau nggak percaya. Iya, bener kok. Mbak Fitrinya nggak ada di sini. Ngomong kayak dari tadi. Ngabisin film kita aja ya nggak? Bubar. Mau kemana? Mumpung ada di sini, kenapa nggak wawancari gue aja? Gue kan seleb juga. Nggak penting. Kalau Fitri yang cariin ya. Pak, lagian Mbak Fitri kenapa sih, Pak? Kok wartawan pada nyariin Mbak Fitri? Tahu tuh, nak. Pada mau ngutang kali sama Fitri. Ya. Mbak Fitri, ini bejo. Miska udah ditemukan, Mbak. Hah? Yang benar, kamu serius? Sekarang di mana? Dia ada di rumah sakit umum, Mbak, di pinggiran Jakarta. Mbak langsung datang kemari ya. Dugaannya sih dia percobaan bunuh diri, Mbak. Ya ampun, iya. Sekarang aku kesana, tungguin saya ya. Miska udah ketemu, Fit? Kalau tadi keretanya nggak terlambat, pasti sekarang aku lagi di perjalanan. Yuk. Kenapa Miska bisa kabur dari rumah sakit nanti, Pak? Maaf ya. Saya no comment. Ya, terima kasih ya. Maaf. Bantu dikit, Pak. Itu Mbak Fitri. Mbak Fitri, ayo. Pak. Ya. Bisa tolong bantu perempuan itu? Ya? Tolong bawa dia jauh dari kerumunan situ. Siapa? Kasih. Mbak, maaf, bisa minta wawancaranya sebentar, Mbak? Tolong, Mbak. Maaf. Jangan diganggu dulu. Maaf, Pak. Tapi ini kerjanya Pak. Gimana, Pak? Pak, Miska sudah siuman. Katanya dia ingin ketemu dengan yang namanya Fitri, Pak. Saya Fitri, Dok. Oh, silakan masuk, Bu. Ya, Pak. Sebentar ya. Miska, kamu nggak boleh nangis ya. Ini bukan waktunya kamu untuk kabur dari sini. Fit, buat apa aku harus hidup lebih lama lagi? Yang aku pikirkan adalah aku hanya ingin meninggalkan dunia ini. Kamu nggak boleh pergi dari sini. Miska, aku mohon. Kamu mau kan? Kamu bilang sama semua wartawan yang udah nungguin kamu di depan sana. Kamu kabur dari sini bukan kesalahan rumah sakit, tapi kemauan kamu sendiri. Aku mohon, kamu mau kan? Iya, Fit. Aku mau. Maaf, kami sudah tidak bisa menerima Miska lagi di rumah sakit ini. Kenapa, Dok? Kami tidak mau mengambil resiko. Dan kami juga tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Terus terang, kami takut kalau saudari Miska akan mencoba bunuh diri di rumah sakit ini. Atau membuat masalah lain lagi. Dok, saya jamin Miska nggak akan pernah mengulangi hal itu lagi. Maaf, Mbak. Menurut kami, Miska ada masalah dengan kejiwaan. Dan kami tidak mau nama baik rumah sakit ini hancur. Saran kami, Miska sebaiknya dicek kejiwaannya. Mulai hari ini saya akan membawa Miska pulang ke rumah. Fit, nggak ada yang mau menerima Miska. Udah berapa rumah sakit yang kita datengin, tapi semua menolak dia. Fit, jangan bilang kamu mau.
Iya, Rel. Aku berpikir untuk membawa Miska pulang ke rumah kita. Fit, itu nggak masuk akal, Fit. Kamu bukan membantu masalah, tapi menambah masalah. Kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakuin itu bukan tambah resiko? Resiko apa sih, Rel? Kamu tuh nggak ngerti-ngerti juga ya. Fit, kalau kamu mau total bantu orang, sampai ngorbanin diri sendiri, itu namanya konyol. Aku rela mati demi kamu, Fit. Aku rela kehilangan apa aja demi kamu. Tapi ini Miska, Fitri, Miska. Ngapain sih bawa dia ke rumah? Kenapa nggak bawa aja dia ke Singapura? Dia berobat di sana kan bisa. Fit, Farel benar. Tapi, Pi, Kami ngerti, Fit. Dan kami paham keyakinan kamu. Kami juga menghargai itu. Tapi untuk sementara ini, sebaiknya Miska kita bawa ke guest house kita saja. dan jauh dari kita semua. Fit, aku jamin sama kamu. Miska akan mendapatkan perawatan yang terbaik. Perawatan 24 jam. Jadi hal-hal yang kamu gak inginkan gak akan terjadi, Fitri. Ya? Kalau emang itu yang terbaik bagi Mami, Papi, dan kamu, Rel, aku gak keberatan kok. Atas nama cinta. Nadir. Mama, Mama jangan tinggalin Nadir lagi, Mama. Mama jangan kabur-kabur lagi. Nadir kangen sama Mama. Nadir sayang sama Mama. Ya sayang, Mama janji gak akan pernah ninggalin Nadir lagi ya, Nak. Mama janji gak akan pernah ninggalin kamu lagi, Nak. Mama janji. Kamu seneng gak, Din? Iya, Tante. Terima kasih ya. Hadiah video gamenya Nadine suka banget. Makasih ya udah mau nolong aku. Ya udah, aku pergi dulu ya. Kamu hati-hati ya, sayang. Mei, alhamdulillah ya.
masalahnya bisa selesai. Dan gak serumit yang kita bayangkan. Iya ya, Pi ya. Buktinya kita sekarang udah tenang. Fitri juga bisa menyelesaikannya dengan baik, Pi. Tapi lega sekarang. Miska bisa nyaman di guest house kita. Ya, memang itu lebih baik, Pi. Kan nggak baik juga kalau kita tinggal seatap dengan Miska. Pi, kita beruntung ya punya menantu kayak Fitri. Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa terlambat? Cintamu telah termiliki. Sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu. Fit, Farel benar. Kalian berdua harus datang di pesta itu. Karena kalian kan juga punya kehidupan sosial. Kalian kan selama ini terlalu banyak ngurusin Miska. Siapa tahu undangan ini kan kesempatan buat kalian berduaan. Ya minimal ganti waktu yang tersita buat ngurusin Miska. Tuh kan, Fit. Aku ngajak siapa lagi, Fit, selain istri aku. Ya? Ya udah, Daryl. Aku ganti baju dan dandan sebentar ya. Kenalkan, ini istri saya. Atas nama cinta. Devon. Hei, Farel. Apa kabar? Baik. Pestanya mewah banget ya. Makasih. Kenalkan, ini istri saya. Hai, selamat datang. Farel, istri kamu tuh cantik sekali ya. Waktu itu saya nggak bisa datang ke acara nikahan kamu soalnya saya lagi di luar negeri. Maaf ya. Kalau gitu, enjoy the party, oke? Fit, aku ke tempat Pak Ridwan dulu, kamu gabung sama yang lain dulu ya. Fon? Kenapa, Fit? Gaun kamu kotor ya? Iya. Biar saya bersihin. Enggak usah, nggak apa-apa kok. Saya permisi mau ke depan. Kamu tahu nggak? Kamu membuat aku bergairah. Kamu tahu nggak? Devon, lepasin. Ah, come on. Masa aku kurang ajar sih? Ha? Kamu tahu nggak? Kamu tuh benar-benar
cantik, tau gak? Aku langsung suka sejak pertama kali aku ngeliat kamu tadi. Dan terserah kamu mau ngasih aku kesempatan apa enggak? Kalau kamu nggak mau ngasih kesempatan, kamu lihat aja apa yang bakal saya perbuat ke kamu. Fitri, aku akan lakukan apa aja buat kamu, sayang. Kamu beri nomor saya. Kurang ajar kamu. Kamu yang kurang ajar. Kamu minggir sekarang juga. Atau saya teriak sekeceng-kenceng mungkin supaya orang di sini pada tahu. Dan satu hal lagi. Tamparan saya tadi emang pantas buat kamu. Atas pelecehan yang kamu udah perbuat sama saya. Ajar. Selama ini belum ada cewek yang lakuin gua kayak gini. Sayang. Maaf ya Pak ya. Pak Farid, sorry. Pak Farid, seks itu bisa. Aku mau pulang. Kenapa? Aku nggak enak badan, Rel. Kepala aku pusing. Tapi kalau kamu masih mau di sini, masih mau ngobrol sama rekan-rekan bisnis kamu ya nggak apa-apa. Oh enggak. Kalau kamu sakit ya udah kita pulang aja ya. Devon mana ya? Ngapain? Ya pamit lah, Fit. Kamu kok panik gitu sih? Kita nggak usah pamit, Rel. Pulang aja ya. Fit, kita kan tamu harus pamit dong. Ya? Yuk. Devon, saya izin pulang dulu soalnya istri saya sedang sakit nih kayaknya. Iya, emang kalau saya lihat istri kamu mukanya agak pucat ya. Jadi mendingan kamu antar dia pulang istirahat. Terima kasih ya udah datang. Ya, thanks ya. Fit, di pesta tadi, kamu tuh paling sempurna, paling cantik. Malah rekan-rekan bisnis aku tuh iri sama aku, Fit. Karena punya istri secantik kamu. Aku pingin deh malam ini ngajak kamu ke planet lain, cuman kita berdua, nggak ada orang lain. Aku pingin banget ngandang kamu sepuas-puasnya. Kalau aja kamu tahu sikap Devon tadi, nggak mungkin kamu akan seterang ini, Rel. Rel, kamu tahu nggak? Tadi itu Devon. Fit, udah dong. Jadi ngomongin soal Devon, jangan ngomongin soal orang lain. Mendingan ngomongin kita berdua aja ya. Fit, sekarang kita pacaran di mobil yuk. Kamu apaan sih? Kepala aku pusing. Kita pulang ya. Aduh, aku anterin ke dokter ya. Nggak usah. Aku tiduran di rumah juga pasti sembuh kok ya. Yaudah, yuk. Sial lo, Fit. Gua nggak bakal ngebiarin ini. Gua nggak bakalan lepasin lo. Lihat aja nanti. Devon berani ngelakuin itu ke kamu, Fit. Iya, Rel. Tapi kamu tenang aja. Aku udah ngasih pelajaranku yang pantas buat dia. Aku udah tampar pipinya dia kenceng banget. Iya, aku yakin aku ngasih pelajaran sama dia yang gak akan dia lupain seumur hidupnya dia. Aku akan bunuh dia, Vin. Rel, udah kan aku udah kasih pelajaran. Kamu sabar aja ya. Dia udah ngelecehin kamu, Vin. Ini udah menyangkut harga diri aku dan harga diri kamu, Fit. Rel, tunggu, Farah. Rel, tunggu. Rel. Fit, ada apa, Fit? Pi, tolongin aku. Tolong jaga Farel. Farah mau ngelabrak Devon. Farah! Farah! Lagian ada apa sih? Kok bisa marahnya kayak gitu? Aduh, gimana dong, Pi? Kayaknya aku nggak perlu cerita soal ini ke Farel. Toh aku juga udah bisa ngatasin sendiri.
Sekarang semuanya udah aman. Dan kenapa juga aku harus mempermasalahkannya lagi? Lagian aku yakin kok, Devon pasti udah dapat pelajaran berharga dari tamparanku tadi. Farel sangat mencintai aku. Dan dia bisa lakuin apa aja kalau ada yang berani menyakiti aku. Kamu kok belum tidur, sayang? Mikirin apa kamu? Enggak mikirin apa-apa kok. Kenapa obatnya kurang ya? Apaan sih? Udah, tidur. Perempuan ini akan saya hancurkan kehidupannya. Atas nama cinta. Ya Mas, Lagi ngapain, Mai? ini baru pulang cari oleh-oleh buat kamu sama Alif. Berdua aja, sama Emil. Iya. Di luar kota, jalan-jalan. Kamu tuh sebetulnya lagi meeting atau lagi honeymoon sih? Mas, kalau tujuan kamu nelpon aku hanya untuk marah-marah, mending nggak usah deh. Kenapa? Kamu nggak suka kalau suami kamu perhatiin kamu? Awas ya, kalau kamu sampai macam-macam di sana. Ya udah ya Mas ya, besok saya udah balik Jakarta kok. Pakai pesawat yang paling pagi dari sini. Ya, titip Alif ya. Mai. Suami kamu curiga ya? Enggak kok, dia cuman khawatir kondisi aku aja. Jangan lupa makan katanya. Benar. Dia nggak kesel sama aku kan? Oh enggak kok, enggak. Ya udah. Iya, ini nih. Sorry aku lupa tadi aku beliin oleh-oleh buat Renmil. Waduh, makasih ya, Mai. Kebetulan tadi aku juga sempet nyari sesuatu buat Alif. Oh, makasih ya, Mil. Makasih banyak ya. Kok kita jadi tukeran oleh-oleh gini sih? Aci! Nih, aku ada sapu tangan. Masih bersih kok. Bisa dipakai. Nggak apa-apa. Iya. Aci! Maaf ya. Mendingan kamu istirahat aja, balik kamar. Toh juga besok flightnya pagi kan? Iya. Aci! Ya, Mai. Iya. Ada Papa. Bapak kelihatan bad mood sekali. Semalam saya lihat waktu di pesta. Bapak nampaknya lagi kesel sama seseorang. Bener juga, kalau ada pepatah, sepandai apapun tupai itu melompat, pasti suatu saat nanti dia bakal jatuh. Maaf Pak, saya nggak ngerti maksud Bapak. Sini, biar saya perjelas. Perempuan ini yang menampar saya tadi malam. Selama ini, siapa sih yang berani nolak saya? Astaga Pak, itu kan istrinya Pak Farel Pak. Dan kamu tahu, setiap kali saya ngeliat mukanya, darah saya langsung mendidih. Berani-beraninya dia nolak saya. Tenang. Menurut saya, Bapak nggak usah pakai marah-marah, Pak. Mungkin dia itu cuma pura-pura sama Bapak. Bisa jadi. Tapi karena itu akan saya hancurkan kehidupannya. Tapi sebelum itu, saya pengen tahu siapa dia, dari mana dia berasal, dan gimana ceritanya dia bisa menikah dengan Farel. Pokoknya, saya pengen tahu semua tentang dia.
Secepatnya informasi itu akan saya berikan, Pak. Bapak tinggal minta, saya akan berikan selengkap-lengkapnya, Pak. Kuliah kan mertua lo juga. Masa sih dia nggak mau ngurus Vinsa? Vinsa kan notabene cucunya dia juga. Rencana kita berhasil, Bos. Langkah pertama kita sukses. Fitri baru aja keluar dari rumah saya. Ya bagus deh. Mas bentar ya, aku mau bawa pakaian kotor aku ke Bibi dulu ya sebentar ya.